Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Yamari, sahabat MAM, dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari Nasional episode ke-35 tanggal 13 Februari 2021. Firman Tuhan hari ini dilayani Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya dengan tema kesehatan itu penting bagi hidup kita. Ibadah online Yamari kali ini dipandu oleh Evangelis Mariati Sitorus. Ada kesaksian pujian oleh Bapak Yusak Setiawan dan musik oleh Bapak Agus Huwai. Kiranya seluruh acara nanti berjalan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-35 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya pasti luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Saat ini kita mau datang memuji-muji, menyembah dan memuliakan Tuhan Allah kita, sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah dan dimuliakan. Namun sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 2-6 yang berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dari dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita." Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Dialah Juru Selamat kita yang patut kita sembah di sepanjang umur hidup. Tuhan
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bergembira dan bersuka cita memuji-muji Tuhan Allah kita, sebab Dialah Raja dari segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, hatiku penuhnya. Biarlah hati kita penuh dengan nyanyian untuk memuji memuliakan Allah kita yang hidup, sebab Dialah Raja dari segala raja. Dan kita mau mengaku bahwa Dia Tuhan. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan puji lagi Dia, sembah dan puji lagi Dia, sembah dan puji lagi Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dia Raja, Aku anak Raja, Engkau anak Raja, Engkau anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan puji lagi Dia, sembah dan puji lagi Dia, sembah dan puji lagi Dia, Raja segala raja. Segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Segala raja, aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, sembahlah Dia, sembahlah dan puji lagi Dia, sembah dan puji lagi Dia, sembah dan puji lagi Dia, Raja segala raja. Segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dia Raja, aku anak Raja, Kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Mereka bertanya kepadanya,
bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus pada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, Bapak Ibu, tanpa kesehatan, segala sesuatu rasanya tidak ada artinya. Dan orang yang mati tangan sebelah ini, yang mana yang mati kanan atau kiri, kita tidak jelas. Tetapi salah satu tangannya mati. Kalau itu sebelah kiri, maka ia pun terganggu dalam bekerja. Apalagi kalau tangan yang kanan yang mati, maka ia lebih lagi tidak bisa bekerja dengan lebih bebas. Karena tangan kanan adalah tangan yang penuh kekuatan. Nah, karena itulah Tuhan Yesus tahu keadaan orang yang sedang menderita sakit mati tangan sebelahnya itu. Apa yang diderita? Orang yang sakit ini tentu mengalami, dia tidak mempunyai semangat dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai kekuatan daya dalam hidupnya. Dan dia menjadi lemah. Dan karena itu juga Tuhan Yesus sadar bahwa kalau ada manusia yang hidup tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak sanggup bekerja karena cacat, maka itu menimbulkan sebuah beban yang berat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Oleh karena itulah, maka pada waktu Tuhan Yesus melihat orang itu, sebenarnya tergeraklah hatinya untuk menolong orang ini untuk boleh pulih tangannya yang mati sebelah tadi, dan dengan demikian dia bisa mengalami sebuah kehidupan yang indah dan baru. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama melihat mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya yang mati ini pada hari Sabat, dan apa arti bagi orang itu dan bagi kita. Nah, itu menimbulkan sebuah perdebatan yang seru, karena orang Yahudi yang ortodoks, mereka itu sangat memegang kuat tentang hukum hari Sabat. Dan bahkan hukum hari Sabat itu ditambah-tambahi sendiri, sehingga dengan demikian mengekang semua orang untuk bisa melakukan sesuatu sekalipun itu kecil pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi yang ortodoks, lebih senang mereka mati daripada mereka melanggar hukum hari Sabat. Dan banyak orang yang melanggar hukum hari Sabat dihukum dengan berat oleh orang-orang Yahudi yang lain, pemimpin-pemimpin agama. Nah, Yesus melakukan itu pada hari Sabat. Kenapa? Bagi Tuhan Yesus punya sebuah prinsip yang indah. Tidak ada satu hari pun yang dianggap kudus dan suci
di mana pada hari yang dianggap kudus dan suci itu, orang tidak diperkenan untuk menolong orang lain. Tidak ada hari yang suci, tidak ada hari yang kudus yang melarang orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan kepada orang-orang Yahudi seperti yang tertulis di dalam Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, hari Sabat memang diadakan untuk manusia supaya apa? Supaya manusia bisa beristirahat. Tanah saja di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang keempat itu disebutkan, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Jadi pada tanah saja diberlakukan untuk jangan ditanami setelah 7 tahun supaya subur. Dan itu sebabnya juga hari Sabat itu sebenarnya untuk memberikan kesegaran jasmani maupun rohani bagi orang-orang. Hari Sabat dipakai sebagai kesempatan oleh Tuhan, sebagai anugerah untuk manusia bisa menikmati hari-hari yang dia bisa santai bersama dengan keluarga, menyegarkan kembali kekuatan tubuhnya untuk selanjutnya bekerja di hari-hari depan. Nah, memang hari Sabat sekarang sudah diganti dengan hari Minggu bagi orang Kristen, yaitu pada hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Maka pada hari itu kita libur, dan dengan anugerah Tuhan pada hari Minggu dan kita mendapat kekuatan secara fisik maupun rohani dan berkat Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan Senin sampai hari-hari kemudian. Kita belajar dari revolusi Prancis. Pada waktu ada revolusi Prancis, hari Minggu dijadikan hari kerja seperti hari biasa. Apa akibatnya? Ternyata rakyat Prancis kesehatannya menurun. Bukan hasil produksi makin meningkat, tapi hasil produksi makin menurun. Kenapa? Karena hari Minggu tetap oleh pemerintah Prancis saat itu dipakai untuk bekerja. Sehingga dengan demikian mereka kekurangan tenaga, kehabisan, akan juga kekuatan fisiknya, juga mentalnya, rohaninya makin menurun. Sehingga mereka banyak yang sakit. Itu sebabnya maka pemerintah mencabut kembali hari Minggu tetap dijadikan hari libur. Dan karena itulah maka Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengingatkan orang-orang Farisi pada waktu itu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan untuk menolong orang lain, meskipun itu hari Sabat. Sebab itu dia menolong, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu pada hari Sabat. Dan kita lihat kemudian apa manfaatnya bagi orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu. Sekarang marilah kita belajar melihat apa manfaat bagi orang yang disembuhkan tangan yang mati itu. Saudara, yang pertama, orang itu melihat, merasakan dan percaya bahwa hanya Yesuslah
yang bisa menyembuhkan. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Sekarang banyak orang yang berpikir, asal aku punya uang, asal aku punya kekayaan, aku bisa memulihkan dan menyembuhkan kesehatanku kalau aku sakit. Kalau aku punya jabatan tinggi, tentu banyak orang yang akan menolong aku, dokter-dokter yang ahli, untuk bisa menyembuhkan aku. Tapi ingat saudara, bahwa yang bisa menyembuhkan sebenarnya hanya Yesus. Dialah yang bisa menyembuhkan dan memulihkan kesehatan kita. Saya seringkali merasa ada sesuatu yang saya perlu hati kalau melihat ada seseorang yang sudah begitu parah sakitnya, tetapi ternyata dia bisa sembuh lagi. Dan pada waktu dia sembuh lagi, dia bersaksi, Tuhan yang menyembuhkan aku. Dia mengalami, dia merasakan. Dan itu juga yang seharusnya kita juga yakini. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kesehatan kita. Yang kedua, orang yang sakit sebelah tangannya mati itu, akhirnya dia dengan sehat mendapat kesehatan kembali, maka dia bisa bekerja. Ingat Bapak Ibu, bahwa pekerjaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Sebab hanya dengan bekerja yang mempunyai harga diri, yang mempunyai kemantapan. Dengan bekerja, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan kebutuhan keluarganya atau orang lain. Pekerjaan memang anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa bekerja, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Orang itu akan bangga jika dia bisa menikmati dan merasakan pekerjaannya. Apapun pekerjaan itu akan membawa kebanggaan dan harga diri. Dan orang yang sakit sebelah tangan yang mati tadi sudah sembuh, maka dia bisa bekerja lagi. Dan itu adalah sebuah sukacita yang besar. Ingat, saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan karena COVID-19 ini. Dan karena itu kita boleh melihat dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan juga menganugerahi pekerjaan yang baru pada kita. Yang ketiga, setelah orang itu sehat, dia bisa bekerja lagi, maka dia punya harga diri dan timbullah sukacita. Harga diri bagi seorang manusia itu sangat penting. Dengan harga diri karena dia bisa bekerja dan dengan sukacita karena dia sehat, maka dia mampu untuk melakukan apapun. Dan dia juga mampu untuk dapat bersama-sama dengan orang lain melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang mati tangan sebelahnya itu melihat dan merasakan itu. Dan apakah kita juga merasakan pada saat ini bahwa kesehatan adalah sesuatu sangat penting. Tanpa kesehatan, semua tidak berarti. Walaupun kesehatan itu penting, tetapi Tuhanlah yang memberikan kesehatan pada Anda. Jadi kita tidak memperilahkan kesehatan, tetapi kita tetap memohon kesehatan dari Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang makin merajalela dan rasanya makin dekat dengan kita, nah, kita ingat yang bisa memberikan kesehatan adalah Tuhan Yesus. Ingat, tanpa kesehatan semua tidak berarti.
Anda punya uang banyak, Anda punya mobil mewah, Anda punya rumah yang mewah, Anda bisa makan apa saja karena Anda mempunyai uang untuk membelinya, tapi tanpa kesehatan, semua itu tidak berarti. Sebab itu mari kita bersama-sama mohon kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan, peliharalah, dan berikanlah kesehatan pada kami. Kepada yang sakit, jangan khawatir. Seperti Yeremia 17 ayat 14 berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Dan itu Anda akan alami. Tuhan memberkati. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema kesehatan itu penting bagi hidup kita, yang disampaikan oleh Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya. Terima kasih atas pelayanannya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani hidup dan tugas pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing pada tahun 2021 dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung, akan selalu menyertai dan memberkati kita. Roh Kudus kiranya terus memandu, memimpin, menuntun, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-36 tanggal 20 Februari 2021 dilayani Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta dalam sesi kesehatan dengan tema tuberkulosis atau TBC. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kesempatan ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, dan membatasi kegiatan di luar rumah. Selain itu, melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin konseling dan didoakan, dapat menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697. Saya ulang, 021 4585 5697 atau melalui WA di 0877 8488 8642. 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Tuhan Yesus Setia. Sahabat kita
Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah online Yamari Nasional ke-35 ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan pelayanan dari Evangelis Michael Bambang, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agus Huwai, dan juga Bapak Yunus Sabandar. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Tuhan telah memakai Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dalam mengungkapkan rahasia kebenaran-Mu, sehingga kami semua yang mengikuti ibadah ini diberkati dan memperkaya kerohanian kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus juga memberkati Dr. Andus Yusak Setiawan yang telah menyampaikan pujian dalam ibadah ini yang menghibur kami semua. Bapa di surga, mohon bimbingan dan urapan Roh Kudus bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani dan mempersiapkan ibadah online Yamari Nasional ke-36 yang akan ditayangkan pada Sabtu 20 Februari 2021. Baik WL atau host, pemain musik, tim multimedia, dan terlebih Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 1 Bidang Kesehatan Yamari, sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi kesehatan mengenai penyakit tuberkulosis atau TBC, agar seluruh persiapan materi yang akan disampaikan dapat melengkapi dan memberikan pemahaman yang baru tentang penyakit tuberkulosis bagi seluruh pemirsa yang mendengar dan mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh badan pengurus dan P3 Yamari, baik pengawas, pembina, dan pengurus harian. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam hidup pelayanan dan usaha yang dijalankan, yang akhirnya semua keberhasilan yang diterima bagi kemuliaan Tuhan adanya. Bapa di surga, kami berdoa untuk Evangelis Michael Bambang Suwono dan semua keluarga yang sedang mengalami duka cita atas meninggalnya Bapak Chandra Gunawan, kakak ipar Evangelis Michael Bambang, tanggal 8 Februari 2021 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kiranya semua saudara dan keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Bapa di surga, kami mendukung doa bagi bayi Eleri Kayana Kusuma, anak Bapak Mario dan Ibu Audrey, dan cucu kedua Ibu Anita Suciawan yang mengalami gangguan pernapasan saat lahir tanggal 1 Februari 2021 di Australia dan sekarang sedang dirawat di Royal Children Hospital Australia. Bapak Eko Joko Prakoso di Malang yang menjalani kemo, Bapak Yohanes Fani Tembaru di Kupang karena darah tinggi, Bapak Tommy Fredrickson Tadu di Wengapu karena penyakit tiroid, juga Bapak Ibu Saudara kami yang lain yang saat ini sedang mengalami sakit dan tidak dapat kami menyebutkan nama mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak pernah berubah, menyembuhkan dan memulihkan dalam kasih Tuhan bagi bayi Eleri, Bapak Edi Joko, Bapak Yohanes, Bapak Fredrickson, demikian juga yang lainnya, agar lawatan Tuhan mereka alami dan mereka boleh penuh dengan sukacita karena Tuhan bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengungsi karena dilanda banjir, baik saudara kami di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi Timur, Bogor, Karawang, Majalengka, Subang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, dan daerah-daerah lainnya. Kiranya Tuhan menolong seluruh usaha pemerintah daerah,
TNI, kepolisian, dan bersama pihak terkait atau lintas lembaga dalam mengatasi bencana tersebut, juga menolong mereka, saudara-saudara kami yang mengungsi. Demikian juga kami dukung dalam doa untuk usaha TNI, Polri, Densus 88 bersama pemerintah setempat dalam menangani kasus kelompok kriminal bersenjata di Inti Jaya, Papua, kasus kelompok separatis dan kelompok teroris yang meresahkan masyarakat di beberapa daerah. Tuhan menolong agar semua dapat diatasi. Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah Onen Yamari kali ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan pelayanan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.